Bukan Bismillah Al-Jabbar Al-Qahar, tapi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masihkah kita belum paham mengenai ayat ini? Betapa rahmat Allah itu mendahului dari semuanya. Tetapi anehnya, Allah yang Maha Pengasih itu tidak populer di telinga kita, tapi populer di kalangan saudara kita. Allah itu kasih, betul nggak? Iya kan? Allah itu kasih. Sering nggak dengar itu? Sering. Padahal Quran sendiri yang sudah menggunakan redaksi itu, tapi nggak populer di kalangan kita. Yang populer itu apa? Yang ada di sekitar kita. Allah itu yang populer apa? Maha menghukum, Maha menjudge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita sembah, yang selalu membersamai kita. Pada hari ini kita masih diberikan umur panjang. Kita memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun ini semua di antara kita bisa menjadi hamba yang semakin baik. Tahun-tahun yang lalu jadikan semacam tahun pembelajaran. Tahun-tahun yang silam jadikan sebagai tahun pembelajaran. Sedangkan tahun yang ada di depan kita ini jadikan sebagai tahun pengharapan. Kalau kita sudah memahami dua kondisi ini, pasti dan Allah pasti akan selalu membersamai kita, karena kita selalu menjadikan diri kita secara pribadi selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian,
masih berkaitan dengan pembahasan kita mengenai hal yang sudah saya sampaikan pada 1 pekan yang lalu. Sebenarnya ayat yang tadi saya baca, saya kutip dari surah Maryam. Sebagaimana yang pekan lalu saya kutip juga dari surah Maryam. Tapi ini merujuk pada tokoh yang berbeda. Nah, sebelum saya uraikan, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing umatnya itu dengan berbagai cara. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, siapapun hamba itu. Ini yang harus menjadi panduan kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan memang betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang sering kali terjadi, justru kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditimpa oleh sesuatu, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuatu itu membahagiakan kita, kita justru melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya tadi saya baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebetulnya panjang kalau kita baca surah ini, luar biasa karena merujuk pada 2 tokoh. Satu merujuk pada tokoh Zakaria, kedua merujuk pada tokoh Sayyidah Maryam. Satu tokoh yakni tokoh laki-laki, satu tokoh perempuan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita semua, siapapun kita, baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan. Tadi saya baca ayat, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat Al-Quran itu luar biasa. Kata demi kata itu punya maksud. Dan sekali lagi, nama itu pasti mengandung peristiwa tertentu, mengandung maksud tertentu. Di bagian awal dari ayat ini dibuka dengan ungkapan zikr. Sedangkan di akhir ayat ini ditutup dengan nama Zakaria. Zikr dan Zakaria itu merujuk pada akar kata yang sama. Kalau ayat ini diterjemahkan secara harfiah, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, secara jelas di situ disebutkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingat hambanya. Mengingat siapa? Zakaria. Apa makna Zakaria? Zakaria itu kalau bahasa Arabnya, sedangkan kalau dalam bahasa Ibraninya disebut Zekharia. Jadi kalau kita menyebut Zakaria, bahasa Ibraninya menyebut Zekharia. Jadi kalau kita sudah berbicara kepada saudara kita non-muslim, mereka menyebutnya Zekharia. Arti harfiahnya apa? Tuhan telah mengingat dia. Menarik kan? Kalau kemarin saya jelaskan apa makna Maryam, masih ingat? Loh, wis lali kabeh. Maryam kemarin harus ingat, kalau kulinernya itu ada soto Maryam, ada gulai Maryam, ada roti Maryam. Semua enak itu kulinernya. Tetapi kalau dihubungkan dengan nama Maryam itu sendiri, arti harfiah Maryam itu pahit atau getir. Oke? Dari situlah kita bisa paham, di balik nama itu ada pesan. Ringkasnya, ketika dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh dengan kegetiran, hidupnya penuh dengan kepahitan. Sanggupkah ada seorang manusia, bahkan seorang manusia perempuan, menanggung derita yang begitu pahit? Itu
Itu pelajaran hidup. Nah, sekarang kita diingatkan satu tokoh yang sebetulnya ini masih keluarga besar. Jadi antara Sayyidah Maryam, kemudian ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Sayyidah Hana. Saudara kita kaum Katolik dan Protestan menyebutnya bukan Sayyidah Hana, tapi Santa Ana. Jadi kalau saudara kita menyebutnya Santa Ana. Santa itu artinya orang suci. Kalau perempuan, kalau laki-laki Santo. Makanya ada Santo Yosef, ya kan? Ada Santa Ana. Nah, itu menunjukkan bahwa ini bukan tokoh sembarangan, ini tokoh teladan. Bukan diteladani oleh kita saja, tapi diteladani oleh saudara kita non-muslim. Kalau saya bicara seperti ini, mau yang muslim, mau yang non-muslim itu mau mendengar apa yang saya sampaikan. Dan saya kira ini penting untuk dakwah era generasi Gen Z. Oke. Jadi Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Tapi ingat, Allah tidak pernah mau melupakan hambanya. Nah, berkaitan dengan Zakaria, dari istilah nama itu sendiri, Allah mengingat dia, atau Tuhan mengingat dia, Zekaria atau Zakaria. Jadi saudara-saudara, di dalam pembahasan mengenai sang tokoh ini, mungkin nanti bisa dibahas di rumah, dibaca. Zakaria punya istri. Istri itu bernama Elisheba, yang dalam bahasa umum saudara kita menyebutnya Elizabeth. Pernah dengar nama ini? Nah, jadi kalau dalam bahasa Yunani disebutnya Elizabeth. Kalau dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, Eliseva. Suaminya bernama Zekaria. Tuhan telah mengingat dia. Dua orang ini nasibnya persis mirip seperti datuknya dulu. Siapa datuknya? Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim semenjak menikah sampai masa tua, ya, itu belum dikaruniai keturunan. Baru di masa yang sangat tua baru mendapatkan putra yang bernama Ismail. Nabi Zakaria itu nasabnya nyambung kepada Ibrahim, karena Nabi Zakaria sekaligus istrinya yang disapa dengan nama Elizabeth atau Eliseva itu berasal dari keturunan Nabi Harun. Jadi orang sembarangan enggak itu? Bukan orang sembarangan. Keturunan dari Nabi Harun. Dan saudara kita non-muslim pasti tahu betul, Zakaria dan istrinya itu berasal dari keturunan Nabi Harun. Dan itu bisa dibaca di dalam Injil Lukas. Kalau saya sebut Injil Lukas, sampean paham? Oh enggak, karena bukan kitab sampean. Itu kitab saudara kita non-muslim. Jadi Nabi Zakaria dan istrinya itu berasal dari keturunan Nabi Harun, atau mereka menyebutnya Imam Harun. Itu saudara kandung dari Nabi Musa. Oke. Dan Nabi Musa ataupun Nabi Harun, keduanya itu berasal dari suku Lewi. Suku Lewi itu keturunan Lewi. Lewi itu salah satu di antara 12 putra keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya 12 putra. Salah satunya adalah Yusuf. Makanya dalam Quran ada nama surah Yusuf. Jadi ada Yusuf, ada Benyamin, ada Ruben, ada Simon, termasuk juga ada Lewi dan lain sebagainya. Ada 12 orang. 12 orang ini keturunan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak, dan Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim.
Bayangkan, ini kualitas turbo, ya kan? Kualitas turbo. Tetapi saudara-saudara harus ingat, Zakaria ketika dia sudah mencapai usia yang sangat tua, dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhannya. Dia sekali lagi tidak pernah melupakan Sang Penciptanya. Itu sebanding dengan nama yang dia punya. Namanya Zakaria. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah melupakannya. Jadi ini ada dua hal yang penting untuk kita teladani. Sang hamba tidak pernah melupakan Sang Khalik, dan Sang Khalik tidak pernah melupakan hambanya. Tetapi orang-orang di sekitarnya justru menganggapnya tidak berarti. Justru orang-orang di sekitarnya melupakannya. Kita harus paham, tradisi Bani Israel, bahkan tradisi Bani Ismail, kalau orang itu tidak punya keturunan dan dia sudah punya keluarga, itu menjadi keluarga yang diteladani atau menjadi keluarga yang dimarginalkan. Jadi kalau ada keluarga tidak punya keturunan, itu akan dilupakan karena dianggap nasabnya sudah terputus. Sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu di awal-awal risalah beliau, makanya ada muncul surah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi dianggap Nabi kita itu sudah terputus karena tidak punya keturunan laki-laki. Itu pada masa beliau hidup. Jadi sebetulnya ada tradisi yang mirip seperti itu. Bani Israel sekali lagi, kalau ada keluarga tidak punya keturunan, itu dianggap dia punya aib. Bayangkan kalau ada keluarga, Nabi Zakaria memang punya keluarga. Ketika sampai pada usia yang sangat tua, apa yang sedang dialaminya? Ketika dia dengar ucapan orang-orang itu, apa yang harus dirasakannya? Bayangkan itu, seandainya kita hidup bersama beliau, kita merasa sedih, ikut membersamai Nabi Zakaria, atau justru bersama orang-orang yang memandang rendah Nabi Zakaria. Kira-kira kita di posisi yang mana? Hah? Ayo, pengakuan dosa. Pasti kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bisa jadi kita ini membersamai Nabi Zakaria, tapi bisa jadi kita justru memusuhi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria berada pada dilema. Pada satu sisi dia tidak mau melupakan Tuhannya. Pada satu sisi dia dilupakan oleh orang-orang sekitarnya. Pelajaran yang sangat indah bagi kita melalui ayat Al-Quran ini, Allah selalu menjadi tujuan kita. Allah selalu menjadi tujuan Nabi Zakaria. Itulah sebabnya ketika dia tidak punya keturunan, pasti orang menganggap dia sudah mati benihnya. Istrinya pun disebut Aqir, wa mraati Aqir, dan istriku mandul. Dan dia mengaku terus terang apa adanya di hadapan Tuhannya. Istriku itu mandul. Bayangkan, ini istri yang selalu bersama dengan dia sejak masa mudanya sampai masa tuanya, bahkan tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Ini Nabi Zakaria. Bisa mencontoh Nabi Zakaria? Ayo coba bayangkan nih.
Jangan senyum-senyum nih. Zakaria itu bersama dengan sang istri sampai masa usia tua. Bayangkan. Sampai-sampai dia berkata kepada Tuhannya, wa mraati aqir, dan istriku wanita yang mandul. Mandul itu benihnya sudah mati. Waktu sudah tua berarti menopause, sudah jatuh tertimpa tangga. Kira-kira ada nggak harapan itu? Harapan tidak ada kalau dibaca dari sisi kemanusiaan. Harapan itu nol besar, zero. Dan itu pun sebetulnya kita harus berpikir ke sana, merenungkan itu semua. Bagi manusia sepertinya tidak ada harapan, dan bagi kita yang mengaku sebagai manusia sepertinya tidak ada harapan. Tapi ingat, kita punya sesuatu, kita punya yang kita banggakan. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jangan pernah kita melupakannya. Dan Nabi Zakaria melakukan itu. Dia tidak pernah putus asa melupakan Tuhannya. Seandainya dia melupakan Tuhannya, dia bisa. Bukankah di sekitar kita banyak orang yang melupakan Tuhannya? Tadi malam banyak enggak orang yang melupakan Tuhannya? Ya, tadi malam. Ya. Sampai termasuk dari itu? Saya hanya bertanya saja. Banyak orang yang melupakan Tuhannya. Bahkan banyak orang yang menghujat Tuhannya. Apa itu cara bagaimana contoh menghujat Tuhannya? Contoh sederhana begini. Ada orang sudah sholat sekian lama, hidupnya hanya itu aja, tidak ada perkembangan. Ada menyaksikan begitu? Tiba-tiba dia sudah tidak mau sholat lagi. Dia putus asa, bahkan menghujat Tuhannya. Kalau bahasa Jawanya, cengkang cengking balak balik pendino kok ngene yo, gak ono oleh. Wis gak sembayangan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Jadi di sekitar kita itu ada yang seperti itu. Kenapa? Begitu pengharapannya itu nol besar. Tapi saudara-saudara, bayangkan ini Nabi Zakaria sampai pada usia yang sangat tua, dia tidak pernah mau melupakan Tuhannya. Meskipun dia tahu cercaan, hinaan orang-orang di sekitarnya, dia betul-betul merasa terhimpit. Sampean bisa merasakan kayak begini? Bisakah merasakan penderitaan Nabi Zakaria? Di saat itulah Nabi Zakaria mendapatkan sesuatu dari Tuhannya yang tidak pernah melupakannya. Sesuai dengan namanya Zakaria. Dan Allah mengawali dengan istilah Zikra rahmati rabbika. Allah memberikan rahmatnya. Rahmat apa ini? Keturunan. Seharusnya benihnya sudah mati. Baik itu dalam konteks benih Nabi Zakaria ataupun benih istri Nabi Zakaria. Maka ketika anak itu lahir, anak itu diberi nama apa? Yahya. Apa arti dari nama Yahya? Hidup. Berarti ini pelajaran. Benih yang orang menganggapnya itu mati, benih yang dianggapnya oleh orang itu tidak mungkin bisa tumbuh, tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha melakukan sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka. Benih yang sudah mati itu menjadi hidup. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini sudah suami istri, tapi kondisinya sangat-sangat tua, dianggap benihnya sudah mati. Allah menghidupkan benih itu dan diberi nama anaknya Yahya. Dia hidup. Jadi kalau sudah begini, orang yang melecehkan dia pada awalnya, orang yang menghina dia pada awalnya, orang yang menyempelekan dia pada awalnya, sekarang
justru berbalik kepada mereka sendiri. Masihkah kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masihkah kita mengandalkan diri kita sendiri? Ada pertanyaan besar bagi kita. Apakah ayat ini memberikan pelajaran bahwa Zakaria berusaha atas dirinya sendiri dan dia mengandalkan dirinya? Tidak. Yang diandalkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mengandalkan manusia. Dia tidak pernah mengandalkan manusia, siapapun manusia itu. Yang dia andalkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita hidup seperti ini? Keluarganya, keluarga besarnya, salah satunya yang sudah kita bahas, yakni Sayyidah Maryam, juga begitu. Ini contoh yang sama-sama ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama ekstrim. Nabi Zakaria sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua. Konteksnya suami istri. Orang bisa paham, suami istri itu ada potensi punya keturunan. Tapi karena sudah sangat tua, potensi punya keturunan itu jadi hilang. Jadi tidak mungkin, meskipun konteksnya suami istri. Sangat-sangat tidak mungkin. Di sisi yang lain, ada saudara, masih satu keluarga besar. Jadi antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu saudara sepupu sebetulnya. Jadi antara Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria itu saudara sepupu. Kehamilan istri Zakaria dengan kehamilan Sayyidah Maryam itu satu zaman. Makanya sama-sama masih muda ketika Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hidup. Usianya ya tidak terlalu jauh. Ingat, kalau Zakaria dan istrinya, yakni Sayyidah Hana, itu konteksnya suami istri, tapi sangat tidak mungkin punya keturunan. Tapi Allah sanggup mengubahnya. Sedangkan di sisi yang lain, Sayyidah Maryam bukan sangat tua, tapi sangat-sangat muda. Dan konteksnya bukan perkawinan, konteksnya tanpa perkawinan. Ini sama-sama ekstrim. Contoh ini sama-sama ekstrim. Tapi anehnya, Bani Israel, sekali lagi Bani Israel, yang seringkali diutus para nabi, apakah beriman kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam? Mereka menolaknya. Bahkan Nabi Zakaria, bagaimana kematiannya? Dia dibunuh dengan cara digergaji. Bagaimana cara kematian sang putra yang bernama Yahya? Dia dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Dan sekali lagi dia berencana untuk membunuh Isa ibnu Maryam. Tapi apakah berhasil? Gagal. Kenapa? Ini satu-satunya saksi dari antara Bani Israel yang setelah dia tidak ada nabi lain di kalangan mereka. Ini kalau mati sekalian, maka bukti itu hilang. Makanya diselamatkan. Nah, sementara kalau kita bicara Sayyidah Maryam itu menanggung beban tidak? Ketika dia hidupnya itu hamil tanpa suami, menanggung beban tidak? Yeah. Sama seperti Zakaria. Dua contoh teladan ini sangat penting bagi kita. Sekali lagi, jangan pernah mau mengandalkan manusia, siapapun kita. Sampai kapan sih kita ini hidup? Sampai kapan kita ini merasa bahwa kita hidup di dunia ini? Masihkah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Masihkah kita mengandalkan kekuatan, kehormatan, dan identitas kita? Semua itu hanya fata morgana.
Yang sanggup melakukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah melupakan Allah, dan jangan pernah sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, saudara-saudara, ini saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau bagaimana. Ketika saya semakin mempelajari Islam ini, saya semakin cinta dengan Quran ini. Saya semakin takjub dengan bahasa-bahasa Quran ini. Karena apa? Apa yang tertulis dalam Quran itu dikonfirmasi dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Contohnya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, itu ada semacam gaya bahasa Semitik. Apa itu yang dimaksud gaya bahasa Semitik? Gaya bahasa bertutur dalam tradisi Timur Tengah. Dan itu pasti punya maksud. Itu kalau kita pahami dengan gaya bahasa kita, tidak nyambung. Berarti kalau kita ingin paham bahasa Quran, harus paham juga gaya bahasa Timur Tengah. Ya, contohnya apa? Gaya bahasa Timur Tengah. Ada bahasa Arab, ada juga bahasa Suryani, ada juga bahasa Ibrani. Di dalam Al-Quran itu kan Sayyidah Maryam disapa dengan apa? Oleh kaumnya itu ketika dituduh. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Itu kalau dalam terjemahan kan diterjemahkan begini: wahai saudara perempuan Harun, ayahmu itu bukan seorang penjahat, dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Artinya apa? Sayyidah Maryam ketika punya bayi itu, dia dituduh sebagai pezina. Ya. Coba, dia disapa sebagai apa? Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ini gaya bahasa Quran. Ya ukhta Harun. Orang yang nggak paham, nanti mereka salah paham dengan redaksi ayat ini. Tapi kalau kita paham sesuai dengan tradisi Timur Tengah, baru kita ngeh. Apa itu ngeh? Ngerti. Jadi kalau bahasa Quran menyebutnya ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, itu memang Sayyidah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Sayyidah Maryam dengan Harun, Harun di sini bukan Nabi Harun, tapi Harun yang lain, namanya juga Harun. Jadi Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Keduanya keturunan Harun, saudaranya Nabi Musa. Berarti memang Sayyidah Maryam dan Harun itu keturunan Nabi Harun yang hidupnya 1570 tahun sebelumnya. Namanya sama, tapi zamannya berbeda. Gaya bahasa yang sama juga termaktub di kitab ini. Ini saya bawakan kitab yang tulisannya dari kanan ke kiri. Ini mirip dengan huruf Arab enggak? Hah? Baru ngeh. Orang yang baru melihat pasti langsung kesimpulannya sama. Oh iya, itu tulisannya kok mirip-mirip Arab ya. Ini adalah tulisan, ini adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini bukan bahasa dan ini bukan tulisan yang dipakai oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tulisannya tulisan Ibrani, bahasanya bahasa Ibrani. Sementara Nabi Isa, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, dia menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani dan tulisan Suryani seperti ini itu lebih dekat dengan huruf Arab dan bahasa Arab. Ini rahasianya kenapa Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel justru lebih dekat dengan bahasa Arab dari kalangan Bani Ismail.
Ini pasti ada rencana. Coba seandainya dari Nabi Musa kemudian langsung diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira syok atau tidak? Syok. Hurufnya tidak mirip, bahasanya juga tidak terlalu mirip. Tapi kalau bahasa Suryani dan huruf Suryani itu hurufnya sangat mirip dan bahasanya sangat-sangat mirip dengan bahasa Arab. Itulah rahasianya kenapa Nabi Isa tidak menggunakan bahasa Ibrani. Dulu saya berpikir, kenapa ya Nabi Isa kok tidak menggunakan bahasa Ibrani? Bukankah dia dari kalangan Bani Israel? Dan Quran sendiri kan menggunakan isyarat. Kalau Nabi Musa menyapa kaumnya dengan sebutan apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Sedangkan Nabi Isa tidak menyapa dengan sebutan ya qaumi, dia menyapa dengan sebutan apa? Ya Bani Israel. Gaya bahasa Quran seperti itu. Nah, oke. Di kitab ini itu memang agak beda redaksinya dengan bahasa Quran. Kalau bahasa Quran itu Bani Israel menyapa Sayyidah Maryam dengan sebutan ya ukhta Harun. Oke. Sedangkan kalau di kitab ini, yakni ini yang disebut Ketaba Kadisha. Apa itu Ketaba Kadisha? Kalau bahasa Arabnya kira-kira apa? Al-Kitabul Muqaddas. Kalau bahasa Suryaninya disebut Ketaba Kadisha. Mirip seperti yang saya sampaikan kemarin. Maryam al-Batul itu bahasa Arabnya. Bahasa Suryaninya disebut apa? Maryam Betulta. Mirip kan? Sampai nuslali koyo ani. Nah, di sini itu ada ucapan malaikat, ya tentu saja dengan bahasa manusia, ya. Ucapan malaikat kepada siapa? Ucapan malaikat kepada Elisheba. Ucapan malaikat kepada istrinya Nabi Zakaria. Ucapan malaikat kepada Sayyidah Maryam, ucapan malaikat kepada Sayyidah Maryam. Kalau dalam Al-Quran, ucapan kaum Bani Israel kepada Sayyidah Maryam. Sementara di sini, ucapan malaikat kepada Sayyidah Maryam. Dikatakan apa? Dikatakan dengan ungkapan yang mirip dengan istilah Quran. Kalau Quran mengatakan ya ukhta Harun, kalau di sini menyebutkan Eliseva ahyantehi batna bra. Eliseva, saudara perempuanmu saat ini sedang mengandung. Apa maksudnya? Kalau di sini disebut Eliseva ahyantehi, artinya ahyantehi dari kata ukhtun, sama mirip dengan bahasa Arab. Eliseba atau Elisabeth, saudara perempuanmu, itu berarti Sayyidah Maryam dengan Elisabeth itu masih saudara. Elisabeth dan Maryam itu keduanya keturunan Elisabeth, istrinya Nabi Harun. Jadi kalau dibalik itu begini. Kalau Quran menyapa Sayyidah Maryam punya saudara yang bernama Harun, ya. Keduanya keturunan Nabi Harun, suaminya Elisabeth. Sedangkan kalau kitab saudara kita non-muslim, Maryam punya saudara perempuan yang bernama Elisabeth. Maryam dan Elisabeth keturunan Elisabeth, istrinya Nabi Harun. Berarti mana yang salah? Hah? Mana yang salah? Nggak ada yang salah. Keduanya benar. Kalau tinjauan Quran merujuk pada laki-laki, yakni Harun, suaminya Elisabeth. Kalau saudara kita non-muslim merujuk pada perempuan, Elisabeth, istrinya Nabi Harun. Berarti mana yang salah?
nggak ada yang salah. Yang salah itu yang kurang piknik, yang mengatakan bahwa Quran itu keliru karena dianggapnya Nabi Isa keturunan dari Maryam, Maryam saudara perempuan Harun, Harunnya ini langsung merujuk pada Nabi Harun. Itu yang salah. Padahal kalau ini dipahami kedua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah cara bacanya yang salah karena tidak paham apa? Tidak paham gaya bahasa Timur Tengah. Kalau sudut pandang Quran itu kepada Harunnya. Kalau sudut pandang Alkitab saudara kita non-Muslim kepada Elizabethnya. Jadi memang ada dua Elizabeth, ada dua Harun, ada dua Maryam. Elizabeth pertama itu adalah istrinya Nabi Harun yang pertama. Sedangkan Elizabeth yang kedua generasi berikutnya itu adalah istrinya Nabi Zakaria, yang Nabi Zakaria dan Elizabeth itu keturunan Elizabeth istrinya Nabi Harun. Iya kan? Jadi orang itu salah gara-gara memahami satu nama itu satu orang, padahal satu nama merujuk pada beberapa orang. Tradisi begini itu Timur Tengah biasa. Jadi misalnya ada nama Ali misalnya, Ali bin Muhammad. Berapa yang muncul nama Ali itu? Dua nama Ali. Dua nama Ali itu merujuk pada satu orang atau dua orang? Dua orang, tapi namanya antara si bapak dengan si anak sama. Atau begini, Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Tuh. Tradisi begitu dalam tradisi Timur Tengah biasa. Nabi Musa juga begitu. Ishak pertama kali yang punya nama Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian muncul nama Ishak, misalnya Rabai Yitzhak, Shlomo bin Yitzhak. Ada Rabai Shlomo bin Yitzhak. Yitzhak di sini bukan merujuk pada Nabi Ishak, tapi seorang rabi yang bernama Rabai Shlomo ini putra Ishak, tapi bukan Ishak Nabi Ishak itu, tapi Ishak yang lain. Tapi Ishak ini keturunan Nabi Ishak. Paham maksudnya? Begitulah bahasa Quran. Jadi cukup bahasa Quran dengan menggunakan kata ya ukhta Harun. Itu berarti Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun, dan Harun ini adalah juga keturunan Nabi Harun yang hidupnya 1570 tahun sebelumnya. Begitu juga di sini. Maryam punya saudara perempuan yang bernama Elizabeth. Elizabeth ini adalah keturunan dari Elizabeth yang hidupnya 1570 tahun sebelumnya. Nah, itulah gaya bahasa Quran. Nah, sekali lagi saudara-saudara sekalian, pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Sekali kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Enggak pernah. Kalaupun kita meninggalkan Allah, Allah enggak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mengawasi kita. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, Allah segera merahmati kita lebih lagi. Jadi kalau begitu, siapa yang salah ini? Kita. Ingat pelajaran yang dulu pernah saya sampaikan. Seandainya Azazil atau si iblis yang disapa dengan sebutan iblis itu, dia mau bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mau menerima. Masalahnya enggan dia untuk kembali.
Sementara Nabi Adam, dia mengaku berdosa, dia mengaku bersalah, dia mengaku khilaf, dia mengaku tergelincir atas kekeliruan itu. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Allah terima atau tolak? Allah terima. Itulah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah kita ini kalau kita baca Quran, buka bagian awal, paling awal sendiri, paling awal surah Al-Fatihah, paling awal, di ayat yang paling awal tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kenapa Allah tidak berkata Bismillahi Al-Jabbar Al-Qahar? Bukankah Al-Jabbar, Al-Qahar itu bagian dari Asma'ul Husna? Bukankah Ar-Rahman juga bagian dari Asma'ul Husna? Tapi kenapa Allah memilih redaksinya bukan Bismillah Al-Jabbar Al-Qahar, tapi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim? Masihkah kita belum paham mengenai ayat ini? Betapa rahmat Allah itu mendahului dari semuanya. Tetapi anehnya, Allah yang Maha Pengasih itu tidak populer di telinga kita, tapi populer di kalangan saudara kita. Allah itu kasih, betul nggak? Iya kan? Allah itu kasih. Sering nggak dengar itu? Sering. Padahal Quran sendiri yang sudah menggunakan redaksi itu, tapi nggak populer di kalangan kita. Yang populer itu apa? Yang ada di sekitar kita. Allah itu yang populer apa? Maha menghukum, Maha menjudge. Yang selalu yang ada di depan kita itu dosa, dosa, dosa. Kalau nggak begini, dosa. Kalau nggak begitu, dosa. Bukan berarti itu salah, bukan. Tapi yang dibayangkan itu sesuatu yang menakutkan. Sudahkah kita merasakan kehadiran Allah itu bukan sesuatu yang menakutkan? Kalau sesuatu yang menakutkan, itu kira-kira apa dampaknya? Padahal sejak awal Allah memposisikan dirinya kepada kita itu bukan sebagai pribadi yang menakutkan, tapi sebagai pribadi yang selalu membersamainya dalam hidup ini. Itu seharusnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, pelajaran hidup sangat penting untuk memahami Quran ini dengan cara sebaik-baiknya. Sekali lagi, tidak ada satu istilah pun di dalam Al-Quran, tidak ada satu istilah pun di dalam Al-Quran yang hampa makna. Semua pasti punya maksud. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Kalau nggak ada berarti ini sudah ujian, ya. Berarti sudah paham semua. Tinggal melaksanakan, ya. Tinggal melaksanakan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semakin istiqomah dalam ibadah ini, dan tidak ada satupun yang keluar dari lisan kita. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan itu yang tidak punya nilai ibadah. Saya kemarin diantar Pak Ginting waktu banjir itu, ya. Ke mana? Ke Delta. Saya pesan Pak Ginting ngantar saya, niatkan ibadah. Jadi bukan karena sungkan sama saya, bukan karena takut sama saya, kok sawangane gitu kan, jangan. Tapi niatkan ibadah. Kalau diniatkan ibadah punya nilai. Tapi kalau niatnya sungkan, niatnya kok sawangane, niatnya apa lagi? Kok mesakno. Kalau sekedar itu ya dapatnya ya mesakno. Tapi kalau niatnya ibadah, nilai pahala itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pandang remeh lisan yang sesuatu yang keluar dari lisan kita. Jangan pandang remeh
sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kecuali niatnya untuk ibadah. Apapun, ambil kerikil di tengah jalan, kerikil tengah jalan tuh, dengan tujuan supaya tidak ada orang yang jatuh dan memandang bahwa itu adalah hamba Allah, ambil itu, niatkan, nilai ibadah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak punya nilai ibadah. Hanya masalahnya kita ini ditipu oleh iblis supaya tidak punya bayangan nilai ibadah. Itu pinternya iblis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, ada satu. Tidak ada yang tanya. Siapa tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanya di dalam Al-Quran, jika kita mengamati, semua berisi pada dua hal. Satu, terkait tentang kisah-kisah, penuturan kisah-kisah zaman-zaman lampau. Dan kedua, terkait dengan ajakan untuk bertauhid. Ajakan? Bertauhid. Oh. Kalau saya melihatnya dua itu saja. Jadi ada kisah masa lampau, dan yang kedua adalah tentang ajakan untuk bertauhid. Apakah manusia sekarang yang terjadi adalah melupakan sejarah? Sementara kita diajarkan, ya, dalam Al-Quran itu selalu mengingat tentang sejarah. Di Al-Quran, dalam pengamatan saya, itu selalu berkisah tentang Bani Israil. Tidak ada lain, selalu berisi kisah tentang Bani Israil. Pertanyaannya, apakah bangsa ini atau Bani Israil ini sesuatu yang sangat luar biasa pada saat itu, sehingga dia selalu dikisahkan di dalam Al-Quran yang sebuah bangsa yang tidak pernah tunduk kepada perintah Allah, sehingga beberapa nabi yang diutus selalu atau banyak yang dibunuh. Pertanyaan saya, apakah kita yang ada sekarang ini tidak mesti harus belajar pada sejarah-sejarah yang lalu? Karena Al-Quran mengajarkan berisi tentang sejarah dan ketauhidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba kembali pada Quran. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada ayat yang berbunyi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, ila akhirih ayat. Ada ungkapan kisah, redaksi dengan menggunakan kata kisah. Kalau bicara mengenai kisah dalam bahasa Quran, itu fakta yang terjadi di masa lampau, dan itu bisa ditelusuri jejak historisnya. Dalam konteks ini berarti memang sejarah masa lampau itu sangat begitu penting. Dan berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kisah, itu 2/3 isi Quran itu semua bicara soal masa lampau. 2/3 itu bukan porsi yang sedikit, itu porsi yang besar, porsi jumbo. 2/3 itu porsi jumbo. Dan kalau kita sudah paham seperti ini, berarti sejarah itu tidak berdiri sendiri, sejarah itu berulang.
Kalau disimpulkan dengan bahasa apa? Secara sederhana, sejarah itu ibaratnya seperti kumparan, tahu? Gulungan. Jadi berulang terus tapi balik lagi maju terus, balik maju terus gitu. Itu sejarah. Jadi sejarah itu jangan seperti ibaratnya tali tambang yang lurus gitu. Tapi seperti kumparan gitu. Ya, kumparan terus lanjut gitu. Itulah sejarah. Itulah kisah yang termaktub dalam Quran. Dan semuanya itu merujuk pada tema sentral. Risalah para nabi tujuannya adalah untuk bertauhid saja. Jadi tauhid itu bukan hanya menghindari dari sesuatu penyembahan selain Allah dalam bentuk yang fisik. Misalnya batu, pohon, apalagi patung, ya kan? Itu kan sesuatu yang kelihatan. Penyembahan batu, penyembahan pohon, penyembahan berhala dilarang karena itu menciderai tauhid. Tapi tauhid bukan hanya level yang kelihatan, tapi tauhid juga bicara pada level yang tidak kelihatan. Melupakan Allah, merasa diri paling bisa dan merasa diri tidak bergantung kepada Allah, itu juga menciderai tauhid. Jadi kalau misalnya, wah aku iso, ini hasil karyaku, ini kalau nggak ada aku nggak bisa. Kira-kira begini, ini menciderai tauhid enggak? Menciderai tauhid. Orientasi hidup selain Allah itu menciderai tauhid. Kesombongan itu menciderai tauhid. Itulah sebabnya iblis pun dilaknat. Karena apa? Karena dia sombong, karena dia menganggap dirinya punya otoritas. Sementara yang harus dijadikan otoritas hanya Allah saja. Jadi ujung-ujungnya tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya pada level yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Seringkali orang terjebak di sini sehingga dia tidak tauhid lagi. Betul, dia tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah patung. Betul, tetapi pada saat yang sama dia merasa paling ini, paling itu. Dia tidak tahu bahwa hal itu adalah menciderai tauhid. Banyak enggak orang yang terjebak di sini? Banyak. Makanya tauhid itu luas. Tauhid itu dengan bahasa sederhana, semua kata-kata kita, semua tindakan kita, semua orientasi hidup kita hanya untuk Dia saja. Itulah tauhid, bukan untuk yang lain. Menolong orang punya nilai tauhid tidak? Iya, kalau tujuannya ini hamba Allah dan Allah memerintahkan kita untuk menyantuni dia, untuk memelihara dia. Jadi orientasinya karena ini hanya untuk dia. Tapi beda kalau menyantuni anak yatim atau menyantuni janda karena ini kesempatan ini. Nah, ini orientasinya apa? Untuk dirinya, bukan untuk Allah. Ini menciderai tauhid. Ya, berarti sekarang saya puas. Saya puas kenapa? Karena itulah yang saya inginkan. Tidak perlu saya katakan, tapi sementara sudah diambil saripatinya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ujung-ujungnya apa? Tauhid. Tidak mengandalkan siapapun, tetapi yang diandalkan hanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin baik. Ya, oke. Waalaikumsalam. Saya dikatakan bahwa saya di ayat pertama Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan di dalam beberapa kitab ulama itu ada bahasa al-khawf wa roja. Kita harus takut dan harus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ar-Rahim, kita terus saja bermaksiat, berusaha saja. Kemudian kita juga tahu juga nih, Allah semoga agar paling pun itu adalah paman Rasul, pamannya tertulis di kakinya, otaknya begini. Karena kalau kita bermudah-mudahan dalam hal ini, itu kan tidak ada dosa. Bagaimana kita akan dihambat dan masuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini pertanyaan bagus. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran bicara soal ini hukumannya begini, ya, di neraka hukumannya begini, bahkan sampai mendidih dan sebagainya. Ada kan gambaran-gambaran seperti itu dalam Quran? Ada. Apakah ini tidak berlawanan dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran ketika ayat redaksinya berbunyi di awal-awal Al-Quran, mushaf yang kita buka dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah tidak berlawanan? Tidak berlawanan. Allah maha menyiksa, iya. Allah maha adil, iya. Allah maha rahman, iya. Allah maha rahim, iya. Tapi semuanya itu diliputi oleh rahmatnya Allah, rahmannya Allah. Bukan berarti manusia berhak melakukan apapun yang dia mau, untuk melakukan dosa sekecil apapun atau sebesar apapun, kemudian ya Allah maha rahman. Cara bersikap seperti ini itu bukan cara yang benar. Ini adalah cara dari yang pernah menentang Allah itu. Karena dia mencoba untuk memanipulasi ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah ini, dalam rangka kita bermudah-mudahan dalam menyikapi hukuman Allah. Tapi ingatlah, semua larangan, perintah, kemudian surga atau neraka, semua itu adalah bentuk dari rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diingatkan di dalam Sahih Bukhari, ada hamba Allah yang ada iman, ya tentu saja dia telah melakukan banyak dosa, tapi kemudian pada masa yang paling akhir dia harus dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini berarti memang rahmah Allah itu mendahului dari semuanya. Tapi ya begitu masalahnya manusia ini. Kita mau menuju Allah itu di barisan depan atau menuju Allah di barisan belakang. Itu masalahnya. Jangan memudah-mudahkan agama ini, tapi jangan juga mempersulit agama ini. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita, mentarbiyah kita, ingatlah bahwa rahmah Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan sekali lagi, jangan sampai bermudah-mudahan menganggap enteng hukuman Allah. Kalau kita menganggap enteng hukuman Allah, itu salah. Tapi kalau kita ngomong kepada banyak orang yang lebih dikedepankan dosa, kira-kira bagi orang yang belum kuat imannya, dia akan semakin lari atau semakin mendekat? Semakin lari. Ini berkaitan dengan apa? Kemanusiaan itu sendiri. Jadi sekali lagi, bukan berarti kita menganggap enteng hukuman Allah, tapi jangan sekali-kali menganggap remeh rahmatnya Allah. Inilah yang seharusnya menjadi kunci bagi kita. Makanya kembali kepada Allah itu penting. Kembali di sini bukan berarti kembali seperti kapok Lombok, tahu kapok Lombok. Tapi kembali yang dimaksud di sini adalah kembali dengan hancurnya hati kita karena melakukan banyak kesalahan, kemudian menuju kepada Allah dan tidak pernah mau mengulangi kembali. Itu yang seharusnya dilakukan.
Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jangan, sekali lagi pesan saya, menganggap remeh dosa. Biasanya kalau orang itu sudah menggapai rahmah Allah, ketika dia berhadapan dengan pilihan, sekecil apapun pilihan itu tapi ada risiko dosa, Allah langsung ingatkan dia. Seakan-akan dosa kecil itu di hadapannya itu seperti besar. Dan itulah seharusnya yang perlu kita pupuk. Jangan sampai menganggap dosa besar di hadapan kita itu dosa kecil. Tapi yang ada di depan kita itu dosa kecil itu seperti besar. Itu yang seharusnya. Dengan cara demikian, kita tuh akan selalu merasa bersama dengan Allah. Teguran itu begitu kuat. Teguran itu begitu kuat. Makanya nikmatnya agama itu bukan sekedar tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Nikmatnya agama itu ketika kita berada selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mumpung ini mendekati bulan puasa besok, ya, jangan sekali-kali tidak minum ini karena takut dilihat manusia. Atau jangan sekali-kali karena memang kalau minum itu dosa. Sekedar itu tidak punya dampak. Saya tanya sekarang, minum air di jam segini kalau waktu puasa boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Alasannya batal. Hanya sekedar itu kan? Kalau sekedar itu, makna agama itu tidak ada. Tapi kalau kita melihat air, kemudian kita tidak mau menyentuhnya, bukan karena takut manusia, bukan karena takut begini dan begitu, tapi karena merasa dirinya dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla, dan tidak mau membuat Allah itu sedih karena kita melanggar aturannya. Disitulah nikmatnya agama. Sudahkah kita bisa merasakan Allah tersenyum atas kita? Kalau kita bisa membuat senyum orang tua kita, bahagia nggak kita? Ini kalau kita membuat senyum Allah Azza wa Jalla, saya menggunakan bahasa seperti ini supaya gampang dipahami. Kita membuat Allah senyum, Allah ridho atas kita. Nikmatnya luar biasa. Tidak ada ujub, tidak ada kesombongan. Semua orientasinya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat agama. Makanya jangan pandang agama itu hanya dalam konteks halal, haram, wajib, sunnah, hanya sekedar itu. Kalau sekedar itu level TK. Tapi yang dimaksud adalah lebih dari itu. Bagaimana kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itu level dari agama itu. Makanya nggak salah kalau para sahabat itu sampai sholat saja, dia nggak ingat apa-apa kecuali hanya ingat dia. Nah kalau kita sholatnya banyak, tapi ingat kemana-mana juga banyak. Ingat kemana-mana ini, itu mencidari tauhid sebetulnya. Tapi secara syariat boleh enggak itu? Hah? Makanya secara syariat kan begini, lebih baik sholat berjamaah, ya kan? Karena kalau sholat berjamaah, imamnya khusyuk, makmumnya pikirannya malah kemana-mana, dapat pahalanya 27 rakaat. Sekedar itu kan? Sekedar itu kan? Apakah ini nikmatnya agama? Yang dikejar hanya sekedar itu. Justru yang harus dikejar adalah kalau imamnya khusyuk seperti itu, kenapa kita tidak khusyuk? Kita tidak melupakan semuanya, yang kita ingat hanya Allah. Coba bayangkan kalau semua, baik imamnya, jamaahnya khusyuk semua. Bagaimana itu dampaknya? Tidak ada kejahatan di muka bumi ini kalau semua hanya untuk Allah. Tapi kebanyakan yang dilakukan di sekitar kita ini manipulasi, dikamuflase. Contohnya, umroh setiap tahun menghapus dosa enggak? Ada hadisnya enggak? Ada memang, dan itu enggak salah.
Tapi ada orang-orang yang mencoba memanipulasi agama, dia korupsi 15 miliar, dia keluarkan hanya untuk 30 juta, ya kan? Dengan harapan apa? Oh, dosanya dihapuskan. Ini namanya telah dia memanipulasi agama. Karena dia nggak paham tauhid itu bagaimana. Paham maksud saya ya? Mudah-mudahan kita beragama ini semakin meningkat. Jadi bukan beragama dari casingnya, tapi beragama dari substansinya. Itu yang paling penting. Saya kira demikian. Mohon maaf, nanti saya akan berangkat ke Pekalongan. Doakan saya supaya perjalanan lancar dan tidak ada mara bahaya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.